Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan pengetahuan. Nah, sebelum itu kita membaca Fatihah dan sholawat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini suatu ilmu di dalam Islam ada dibagi dari 4 tingkatan, yaitu syariat, torekoh, hakikat, makrifat. Ini akan saya beri contoh tentang perihal syariat, torekoh, hakikat, makrifat. Ini satu, ada sebagian ulama menyatakan contoh tentang syariat. Ada yang mengatakan diberi contoh tentang laut. Satu, orang syariat itu ibarat laut melihat apa di pinggir pantai, yaitu orang syariat. Kalau orang toreko itu adalah beliau mempunyai perahu, dia mendayung ke tengah laut. Ini orang toreko. Orang hakikat bisa menyelam ke dalam laut. Ini orang hakikat. Nah, orang makrifat itu bisa menyelam sampai ke dasarnya, dasar laut, dan beliau ini terlihat mutiara-mutiaranya. Ya, ini orang makrifat. Ini kalau dilambangkan laut. Saya contohkan lagi tentang syariat, torekoh, hakikat, makrifat, tentang matahari. Kalau orang syariat melihat matahari itu memakai alat. Satu, bisa jadi memakai kaca atau memakai baskom, tempat atau diisi air. Tapi kalau orang toreko itu melihat matahari dengan mata kepalanya sendiri, melihat. Kalau orang hakikat itu terbang mendekati matahari. Ini kalau orang ma'rifat itu bisa masuk ke dalam matahari. Ini contoh tentang matahari. Saya berikan contoh lagi, satu lagi, perkara makanan. Orang syariat ibarat makanan, contoh yang paling mudah, sate. Itu dia apa? Mencium aroma bau sate. Ini orang syariat. Kalau orang toreko terlihat makanannya, satenya, ya ini orang toreko. Kalau orang hakikat, makanannya ini bisa apa? Bisa dimakan. Nah, ini bisa memakan makanan. Itu orang hakikat. Tapi kalau orang makrifat, ya ini bisa memakan sampai akhirnya bisa merasakan makanan itu. Nah, ini dari contoh terakhir ini saya akan jelaskan sedikit tentang ilmu rasa. Ilmu rasa ini ada yang mengatakan namanya rasa berarti berbau apa? Tentang manis, tentang pahit, tentang kecut, tentang pedas, tentang yang berbau lah itu. Nah, ini contoh yang sering mungkin didengar, manis. Manis itu orang mengenal itu gula. Nah, tapi gula apakah berwujud itu sama? Atau gula base, gula batu, atau gula pasir? Tidak. Karena manis atau yang namanya gula, inti dari gula itu manis. Kalau gula itu dicampur, diaduk dengan air putih, apakah itu dikatakan juga sudah dikatakan gula? Bukan.
air gula, tapi intinya tetap satu, manis. Susu, nah ini dicampur dengan air. Kalau keping susu juga sudah manis, tapi ditambah gula lagi juga namanya air susu, tapi manis. Ya ini intinya, dari perwujudan gula bisa berkembang, bisa mengikuti, tapi yang tetap tidak bisa hilang satu kesamaannya, manisnya. Air sirup juga seperti itu, warnanya bisa apapun tapi tetap rasanya manis. Ini tahap dari suatu namanya gula, bisa berubah bentuk tapi intinya tetap manis. Tapi juga ada keilmuan yang lebih tinggi lagi. Satu, Anda memakan, saudara-saudaraku memakan apa? Pohon tebu. Anda merasakan manis tebu itu. Apa dikatakan tebu itu gula? Tidak. Tapi buah. Tapi rasanya tetap manis. Anda memakan buah mangga. Manis. Apakah mangga dikatakan gula? Tidak. Ini yang dikatakan manis. Bahasa rasa. Nah, makanya rasa ini akhirnya menjadi suatu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan manis itu sendiri? Nah, banyak orang di luar banyak menceritakan tentang ilmu rasa, bahasa rasa, tentang manis, tentang pahit, tentang pedas. Tapi pada waktu ditanya apa itu manis, kita mohon penjelasan. Banyak sekali yang tidak bisa menjelaskan secara akal logika. Tapi menurut saya dan pengalaman saya, orang yang bisa mengeluarkan ilmu rasa seperti itu harusnya bisa menjelaskan secara akalnya. Nah, secara akalnya ya ini, ada yang bahasa yang Anda kenal berasa bahasa kias. Apa itu manis? Ya ini. Jarang sekali yang bisa menerangkan ini. Makanya tentang ilmu rasa ini kenapa sangat-sangat disembunyikan? Karena ilmu rasa ini biasanya dihubungkan dengan minimal tentang ilmu itu tingkatan di ilmu hakikat, makrifat, atau yang dikenal bahasa yang lain bisa jadi yaitu bahasa tasawuf. Nah, ini saya memberikan PR dulu bagi saudara-saudaraku. Nanti jawabannya nanti ada dalam video selanjutnya. Ya ini PR bagi saudara-saudaraku dulu. Apa itu manis? Nanti kalau saudara-saudaraku mempunyai komen selain jawaban, silakan masukkan ke dalam komentar lewat Sarko. Itu nanti akan saya jawab. Itu penjelasannya gimana itu yang namanya manis. Ini yang dinamakan kalau kita beribadah harus bisa merasakan nikmatnya, manisnya iman. Nah ini apa itu manis? Nah ini yang bisa saya berikan tentang suatu pengertian ilmu yang sering diomongkan di luar. Banyak orang mengatakan ilmu rasa dan sebagainya, yang larinya akhirnya dihubungkan tentang hakikat atau tasawuf. Nah ini saya akhirkan dulu, saya cukupkan untuk sekian. Nanti saudara-saudaraku jawab di kolom komentar, nanti akan saya beritahu mutiaranya. Kalau ingin tahu secara khusus, di situ ada nomor telepon saya, WA saya. Silakan, nanti saya jelaskan panjang lebar kalau kepingin tahu. Nah, itu saya tutup untuk tentang ilmu ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.